Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran atau ngaji kita pada malam hari ini. Kita sampai di tahun kedua, ya, di tahun kedua, yaitu mengenai peraturan-peraturan atau syariat yang ditetapkan Allah di tahun kedua ini. Al-masyru'atu ay hadza babun fil masyru'ati, utawi iki iku bab di dalam menerangkan beberapa syariat, beberapa ketentuan, beberapa hukum. Di antaranya tahwilul kiblati, pemindahan kiblat. Kemudian shaumu Ramadhana, mulai ditetapkan puasa Ramadan. Zakatul fitri, zakat fitrah. Zakatul mali, zakat mal atau zakat untuk harta. Sholatul idaini, sholat hari raya 2. Ar-raqmus tsani, nomor 2. Wa fi syahri Sya'ban, terjadi juga di tahun kedua ini pada bulan Sya'ban. Wa fi syahri Sya'ban, lan iku tetep ing dalem bulan Sya'ban. Aujaba, mewajibkan Allah subhanahu shauma Ramadhana, ing poso Ramadan alal muslimina, ing atase wong-wong muslim. Jadi di tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah disyariatkan atau diperintahkan untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Allah mewajibkan orang-orang muslim untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Wa yatahadzaba, dan terdidik dan jadi terdidik khuluquhu, apa akhlake shaim, orang yang berpuasa. Fayashula, sehingga fayashula maka mudah alaihi atas shaim, orang yang berpuasa, bazlus shadaqati, apa memberi sedekah, memberi pira-pira sedekah, memberi sedekah atau mengeluarkan sedekah, ngei sedekah. Jadi memunculkan memunculkan dari diri kita supaya untuk berbagi kepada saudara-saudara kita. Jadi supaya mudah bagi kita orang-orang yang berpuasa ini, karena lapar itu tidak enak, karena haus tidak enak, sehingga kita bisa tahu apa yang dirasakan saudara-saudara kita dan kita mudah untuk memberikan sedekah. Nah, itu makna puasa yang umum. Makna puasa yang kita menahan lapar dan haus atau tidak makan, tidak minum dari pagi sampai dari sejak terbitnya fajar yaitu subuh sampai terbenamnya matahari, sampai maghrib. Nah, tapi filosofi atau pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari puasa ini adalah puasa sebetulnya adalah hakikat hidup. Puasa itu hakikat hidup. Ketika kita bisa melakukan sesuatu tapi kita tidak melakukannya, nah, maka itu kita berpuasa. Segala yang kita sukai yang tidak kita lakukan berarti kita berpuasa. Nah, kita subuh suka tidur misalnya, kita subuh sukanya tidur, tidak mau bangun, tidak mau wudu, tidak mau mengerjakan sholat, tapi karena perintah Allah supaya kita bangun, supaya kita melaksanakan sholat, mendirikan sholat, maka kita mau bangun. Nah, itu kita berpuasa. Kita maunya main-main saja sepanjang hari. Wah, anak muda, nah, suka main-main, menyia-nyiakan waktu. Tapi kamu berpuasa di pondok ini, kamu berpuasa, kamu belajar siang dan malam, kamu menghafalkan Al-Quran, kamu bertahan dengan ngantukmu, kamu bertahan dengan rasa malasmu. Nah, itu kamu berpuasa. Jadi puasa itu sudah ada di dalam keseharian kita. Nah, ini pelajaran dari Allah, karena puasa ini begitu pentingnya, itu sebagai kontrol. Orang yang makan terlalu banyak itu akan overdosis. Banyak penyakit yang datang dari makanan, banyak orang-orang yang karena makannya ini sembarangan, akhirnya banyak penyakit yang masuk ke dalam tubuhnya, overdosis. Underdosis juga tidak baik, makannya kurang gizi,
jadinya busung lapar, jadi kurus, jadi kurang tenaga, kurang gizi. Itu juga tidak baik. Lah puasa ini kontrol. Puasa ini kontrol. Kalau kamu makan saja terus dari pagi, siang, sore, malam, kamu akan overdosis. Kalau kamu kekurangan tenaga, kekurangan sumber makanan, kekurangan gizi, kekurangan juga tidak baik. Nah, maka puasa ini sebagai kontrol. Sebagai kontrol bahwa harus ada sesuatu yang kita tahan. Ada rem di dalam hidup kita. Setelah kita maunya ini, manusia itu maunya akan ngegas. Manusia itu karena dia punya hawa nafsu yang selalu mengajak kepada asu ya. Innan nafsa la'ammaratin bisu. Nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan. Nah, dengan puasa ini, dengan filosofi puasa, pelajaran puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semuanya ini, kita bisa ngerem keinginan kita, kemauan kita, dan kita meletakkan pada tempatnya. Nah, jadi hidup ini puasa, tentang puasa. Jadi jangan anggap puasa itu yang orang yang makan, yang tidak puasa itu yang tidak makan. Walik, orang yang puasa itu yang tidak makan, yang tidak puasa itu yang makan, tidak. Apapun yang kita suka untuk kita lakukan, yang kita sukai untuk kita lakukan, tapi kita menahannya untuk tidak melakukan, itu puasa. Atau sesuatu yang tidak suka kita lakukan, tapi kita lakukan karena perintah Allah, itu juga namanya puasa. Nah, seperti Umar, sahabat Umar itu ketika mencium Hajar Aswad, dia bilang gini ke batunya itu, "Hai batu, sebetulnya aku tidak suka menciummu. Tapi karena ada Rasulullah yang aku cintai dan aku imani beliau menciummu, maka aku bersedia menciummu. Maka jangan kamu anggap aku menciummu itu karenamu, karena kamu batu yang mulia. Tidak. Aku menciummu karena Rasulullah yang aku cintai dan aku imani menciummu." Sama dengan kita. Kamu senang poso enggak sebetulnya? Poso itu loh, kamu puasa bulan Ramadan datang, marhaban ya Ramadan, itu tenanan Quran. Kalau kamu disuruh milih puasa dengan tidak puasa, milih di. Wah bahaya. Sebetulnya itu kita enak ngopi esok-esok. Ngopi esok paling esok sama malam enak ngopi. Namanya kopi pagi. Nah, kita disuruh oleh Allah, aujaballahu shauma ramadhana 'alal muslimin. Diwajibkan kepada kita untuk berpuasa. Kita laksanakan itu, kita ridho dengan ketentuan Allah itu. Nah, maka ya kita disebut manusia yang puasa. Kita sebetulnya ingin ngopi pagi hari, ingin sarapan pagi hari, ingin jajan pagi hari, tapi oleh Allah kita disuruh berpuasa dan kita laksanakan itu. Boleh ikhlas, ikhlas, pokoknya kita laksanakan itu. Nah, itulah yang disebut puasa. Nah, itu. Jadi apapun yang kita sukai, yang mungkin bisa kita lakukan, yang sebetulnya kita itu mampu untuk melakukannya, tapi kita tahan, kita rem untuk tidak melakukannya itu, nah itu namanya puasa. Nah, misalnya kamu suka perempuan, ada waktunya untuk berbuka. Oh guyu. Orang pada masanya akan sampai pada dia akan menikah, dia akan punya keturunan, dia akan melanjutkan estafet peradaban manusia. Nah, pada waktunya berbuka. Sekarang misalnya kamu dalam masa-masa ini, kamu masa-masa belajar, usiamu masih muda, masih banyak waktu yang bisa kamu manfaatkan. Anak muda itu wis ora kaya wong tua kaya aku ini. Kamu ini yang anak muda ini banyak energinya. Kamu misalnya melekan untuk ngaji ini sampai jam 11 12. Di pondok baru itu ngaji sampai jam 12. Nanti bangun jam 3 itu kuat. Energinya masih banyak. Kesempatannya masih banyak, tidak direpotkan dengan kerepotan-kerepotan yang ada di rumah tangga. Kamu nanti kesempatan untuk berkelana, mencari sebanyak-banyaknya ilmu, sebanyak-banyak guru, mengarungi dunia ini. Kamu berkelana, itu kesempatannya sekarang. Kamu masih muda. Nanti kalau kamu sudah punya anak, wis repot nyewoi, ngurung ngising, ngurung repot. Nanti harus mencari nafkah. Kalau nanti sudah punya keluarga, kesempatanmu itu sekarang. Jangan kamu alihkan pikiranmu yang masih fokus itu untuk mikir perempuan. Kamu puasa dulu, kamu tahan dulu, kamu rem dulu, belum saatnya. Nanti
pada saatnya kamu akan sampai pada masa itu. Nah, ketika dirimu sudah siap, sudah layak, sudah lengkap ilmunya, sudah cukup ilmunya, sudah siap untuk mengabdi di masyarakat, mengabdi di keluarga. Nah, kamu akan berbuka